Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar dari kelompok 3 angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan rangkuman substansi dari materi akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rangkuman substansi materi dari akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas terdapat 5 hal. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, untuk memperbaiki kinerja. Fungsi akuntabilitas untuk menyediakan kontrol demokratis yang merupakan peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Jenis-jenis akuntabilitas. Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Ada pula tingkatan akuntabilitas yang telah saya presentasikan pada PowerPoint ini. ASN akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan dengan cara tidak terlibat dalam politik praktis, selalu melayani warga secara adil dan konsisten, dan menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku yang diharapkan dari aparatur sipil negara adalah ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai nasionalisme dalam fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Kita sebagai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan
senantiasa menempatkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, dan mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Pelayanan publik ASN sebagai pelayanan publik harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Perekatan dan pemersatu bangsa. Aparatur sipil negara, pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia serta menjaga keutuhan NKRI. Etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik meliputi 3 hal. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya untuk ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam membentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset yang mencakup perubahan dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimal pencapaian tujuan organisasi. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. Setiap aktivitas seseorang baik sebagai ASN maupun sebagai anggota masyarakat akan selalu melekat di dalam nilai-nilai etika. Maka dari itu, setiap aparatur sipil negara di dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus dijunjung dan ditegakkan. Sekian rangkuman saya. Terima kasih.